Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Iski Maulida, NIM 201442056. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum pemahaman individu teknik tes di SMP Negeri 1 Sedayu. Profil sekolah. Nama sekolah SMP Negeri 1 Sedayu, NSS atau NSN atau NDS 201040104007. Jenjang akreditasi sekolah SMP Negeri 1 Sedayu adalah akreditasi A. Tahun berdirinya berdiri pada tahun 1975 dan beroperasi pada tahun 1975. Alamatnya di Jalan Pedes Godean, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Hasil pelaksanaan survei. Sasaran survei. Di sini sasaran surveinya yaitu ada dua, yaitu yang pertama guru BK di SMP Negeri 1 Sedayu dan juga siswa-siswi di SMP Negeri 1 Sedayu. Untuk waktu pelaksanaannya, waktu pelaksanaan kegiatan survei ini itu dilaksanakan pada saat kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1, yaitu pada tanggal 23 Mei sampai dengan 2 Juni 2022. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu selama melakukan praktikum pemahaman individu teknik non-tes, yaitu dengan cara observasi dan juga wawancara. Observasi ini dilakukan di SMP Negeri 1 Sedayu dan wawancara juga dilakukan di SMP Negeri 1 Sedayu langsung dengan guru BK maupun dengan beberapa siswa, tergantung dengan apa yang akan saya observasi. Kemudian, permasalahan yang dihadapi siswa. Permasalahan yang dihadapi siswa di SMP Negeri 1 Sedayu itu ada 3. Yang pertama, bidang belajar. Nah, permasalahan bidang belajar yang sering dihadapi siswa di sini yaitu banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar yang disebabkan karena beberapa faktor. Ada yang karena faktor internal dan juga ada yang disebabkan karena faktor eksternal. Penyebab faktor internal itu banyak diantaranya karena minat belajarnya yang terbatas, kemudian kesulitan belajar karena alasan pribadi yang berkaitan dengan pengajar, anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran karena memang kecerdasannya itu tidak memadai, dan juga motivasi belajarnya yang rendah. Penyebab faktor eksternal yaitu disebabkan karena pelajaran yang disampaikan dengan cara tidak sesuai dengan tipe belajar si anak tersebut. Kesukaran belajar akibat perlakuan teman yang tidak bersahabat, dan juga kesukaran belajar akibat masalah rumah tangga. Untuk bidang yang kedua yaitu bidang pribadi. Nah, permasalahan bidang pribadi yang dihadapi siswa adalah ada salah satu siswa yang tidak mau berinteraksi sama sekali dengan siapapun. Masa pandemi COVID-19 ini itu tentunya memberikan banyak dampak negatif, salah satunya tingkat kecemasan dan juga stres siswa yang meningkat. Banyak juga siswa yang kurang percaya diri dengan dirinya, sehingga itu menghambat proses perkembangan si siswa itu sendiri. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang sosial. Permasalahan di bidang sosial yang dihadapi siswa pada masa itu yaitu timbul karena dampak pandemi dari COVID-19 yang mengakibatkan proses kegiatan belajar mengajar selama beberapa waktu itu dilaksanakan secara daring. Sehingga ketika masa peralihan dari daring ke luring, itu banyak sekali siswa yang bahkan tidak mengenal teman satu kelasnya dan sulit untuk berinteraksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, solusi atau permasalahan yang telah dilakukan guru BK dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama pada bidang belajar. Nah, solusi dari permasalahan di bidang belajar yang dilakukan oleh guru BK di SMP Negeri 1 Sedayu adalah dengan meningkatkan motivasi belajar siswa melalui bimbingan klasikal tentang pentingnya motivasi belajar dalam diri, menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam diri konseli yang bermasalah dengan gurunya dengan cara konseling individu. Jadi, di sini guru BK SMP Negeri 1 Sedayu melaksanakan bimbingan klasikal tentang
pentingnya motivasi belajar dalam diri untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa dan juga menyelesaikan permasalahan yang timbul dari diri konseli yang bermasalah dengan gurunya. Jadi melaksanakan konseling individu, baik itu dengan guru yang bermasalah maupun dengan si siswa yang berkaitan, seperti itu. Kemudian penyelesaian masalah tersebut antara siswa yang mengakibatkan permasalahan belajar dengan cara konseling individu dan juga konseling kelompok. Membantu mengkomunikasikan dan mensosialkan dengan semua guru tentang pentingnya kreativitas guru dalam memberikan metode belajar agar siswa dapat meningkatkan semangat belajar dan juga dapat meningkatkan hasil belajarnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi selain melakukan konseling individu kepada siswa dan juga guru yang memang punya masalah dan juga memberikan bimbingan klasikal tentang motivasi belajar, guru BK di SMP Negeri 1 Sedayu juga menyelesaikan permasalahan antar siswa yang mengakibatkan permasalahan belajar dengan cara konseling individu dan juga konseling kelompok. Terus membantu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan dengan guru bahwa pentingnya metode belajar yang kreatif. Pentingnya guru mengajar dengan metode yang bermacam-macam yang kreatif agar hal tersebut dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang jauh lebih baik. Kemudian penyelesaian solusi permasalahan di bidang pribadi itu dilakukan guru BK di SMP Negeri 1 Sedayu dengan cara memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepercayaan diri untuk proses perkembangan dirinya dengan memberikan bimbingan klasikal kepada siswa. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang terlalu menutup diri dengan cara mencari informasi mengenai anak tersebut, menggali dari teman-teman terdekatnya dan juga orang tuanya. Guru BK juga melakukan home visit dan menganalisis kasus tersebut dan juga menentukan kira-kira solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jalan terakhirnya, jika tetap tidak bisa menangani kasus tersebut, maka dialih tangan kasus ke psikologi terdekat untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Jadi ada salah satu siswa yang terlalu menutup diri. Akhirnya guru BK itu memberikan bimbingan klasikal kepada seluruh siswa tentang pentingnya kepercayaan diri untuk perkembangan si siswa. Kemudian jika si siswa ini mengalami belum juga mengalami atau belum juga merasa baik, belum bisa menyelesaikan masalah tersebut, guru BK melakukan home visit. Sebelum melakukan home visit, guru BK mencari atau menggali informasi dari teman-teman terdekatnya. Nah, jika hal tersebut itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu juga, guru BK mengalihtangankan kasus kepada psikologi terdekat. Kemudian yang selanjutnya ada bidang sosial. Nah, solusi permasalahan dari bidang sosial yang dilakukan oleh guru BK di SMP Negeri 1 Sedayu adalah dengan cara memberikan bimbingan klasikal kepada siswa mengenai pentingnya berkehidupan sosial agar proses kegiatan belajar mengajar juga dapat tercapai dengan baik. Jadi di sini guru BK melaksanakan bimbingan klasikal mengenai pentingnya berkehidupan sosial agar nantinya ketika si siswa ini, para siswa maupun dengan guru-guru, baik guru antar guru maupun guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa, itu dapat bersosialisasi atau dapat mempraktikkan berkehidupan bersosial yang baik. Nah, jika para siswa dapat mempraktikkan berkehidupan sosial yang baik, maka kegiatan belajar mengajar juga dapat tercapai atau terlaksana dengan baik. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis dari permasalahan. Identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis kasus bidang belajar, pribadi, dan juga sosial adalah yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan layanan BK agar guru BK dapat membantu siswa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya sesuai dengan harapan siswa dan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara tepat dan terarah. Yang kedua, bimbingan klasikal kepada siswa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kasus yang ada. Yang ketiga, konseling individu kepada siswa yang membutuhkan. Yang keempat,
konseling kelompok kepada beberapa siswa yang membutuhkan bantuan atau berdasarkan analisis kasus yang telah dilakukan. Yang kelima, melakukan home visit untuk kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan penanganan tersebut. Yang keenam, melakukan sosialisasi kepada guru mengenai pentingnya kreativitas guru dalam memberikan metode belajar yang bervariasi agar dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas belajar dan keberhasilan belajar siswa. Yang ketujuh, melakukan konseling kelompok dengan orang tua siswa untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan penanganan dengan cara konseling kelompok dengan orang tua siswa. Yang terakhir, melakukan alih tangan kasus jika memang itu sangat perlu dilakukan agar siswa dapat segera mendapat bantuan tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian pemaparan laporan praktikum pemahaman individu teknik tes yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.